Shalom, salam. Makasih Kak Rahmat, Bang Riston sudah eh, meng- membantu kita untuk mempresentasikan 9 poin dari hasil FGD bersama para perumus terkait KBB dalam narasi kitab suci. Teman-teman, kita kasih tepuk tangan online dulu untuk Bang Riston dan Kak Rahmat. Sambil terus menyimak, teman-teman peserta boleh tulis pertanyaan ataupun sharing dari teman-teman peserta di kolom komentar, dan selanjutnya kita persilahkan Mbak Afaf yang akan berbagi tentang narasi KBB dalam perspektif kearifan lokal. Silakan Mbak Afaf. Terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk narasi KBB dalam tradisi, mungkin sebelumnya saya akan menggarisbawahi bahwa di Indonesia sendiri ada beratus-ratus yang kita sebut sebagai penghayat, yang kemudian mereka berafiliasi pada paguyuban atau komunitas-komunitas tertentu. Nah, karena keberagaman penghayat tersebut, saya mungkin hanya akan mempresentasikan nilai-nilai yang saya pahami karena saya adalah orang Jawa dan banyak bersentuhan dengan mereka, maka nilai-nilai yang akan saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan tradisi Jawa sendiri. Saya akan coba untuk mempresentasikan slide-nya, semoga bisa. Maaf, kesalahan ini saya akan menguraikannya saja ya Pak. Oke. Jadi penghayat kepercayaan di Indonesia itu sebagai latar belakang historisnya adalah mereka tidak mau disetarakan atau diasosiasikan sebagai pemeluk Hindu Buddha maupun pemeluk animisme. Mereka mengklaim diri mereka bahwa mereka sudah ada bahkan sejak sebelum ada ajaran-ajaran agama-agama masuk ke dalam bumi Nusantara. Jadi tradisi-tradisi yang mereka anut adalah tradisi yang bersumber dari berbagai ajaran kuno. Kemudian di Jawa sendiri, karena banyak sekali adanya paguyuban ataupun kekandangan atau persaudaraan dari para penghayat, ajaran-ajaran mereka pun sangat beragam. Begitu pula dengan kitab-kitab yang mereka anut, itu sesuai dengan leadernya mereka masing-masing. Misalnya ketika di Sumarah, mereka akan menisbahkan semua ajaran mereka kepada pemimpinnya. Misalnya di Palang Putih Nusantara, mereka akan menisbahkan kepada Raden Mas Suryo Diningrat yang menjadi salah satu anggota dalam Keraton Yogyakarta. Tapi dari berbagai ajaran-ajaran tersebut, setidaknya ada satu konsep atau 3 konsep yang kemudian disebut sebagai Tri Prasetyo yang diyakini oleh kebanyakan penganut kepercayaan yang ada di Jawa. Yang pertama adalah memayu hayuning bawono tepi ing pamrih rame ing gawe, yaitu menjaga balance atau keseimbangan yang ada di alam ini. Jadi relasi yang mereka yakini itu tidak hanya terbatas kepada relasi antara manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan alam, termasuk alam yang bisa kita rasakan dengan panca indera maupun alam yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Supi ing pamrih sampai Jawa itu lebih bermaksud kepada bahwa apapun yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan itu tidak memiliki tujuan untuk dikenal ataupun mendapatkan imbalan tertentu atas kebaikan atau laku mereka. Nah, Tri Prasetyo yang kedua adalah memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sesama, memayu hayuning bawono. Dari Tri Prasetyo yang kedua ini, kita bisa melihat adanya step-step keseimbangan yang harus dilakukan oleh penghayat kepercayaan berdasarkan laku yang mereka lakukan.
laku di sini adalah suatu tindakan agar mereka itu kemudian bisa mencapai sesuatu yang mereka tuju. Laku ini tidak hanya sebatas pada ritual seperti kalau dalam Islam adalah sholat, ngaji dan lain sebagainya, tetapi juga laku yang mereka lakukan setiap hari keseharian. Yang pertama adalah pribadi, itu kepada diri sendiri, keluarga, kepada keluarga, sesama adalah kepada sesama manusia, dan bawono adalah sesama kepada alam, baik alam nyata maupun alam yang tidak nyata, atau kalau kita kenal sebagai orang Muslim. Kemudian Sri Prasetyo yang ketiga lah memayu hayuning titah lan projo. Menurut saya ini adalah salah satu konsep yang kemudian menjadi salah satu senjata yang mereka lakukan selama bertahun-tahun diskriminasi oleh negara adalah memayu hayuning titah lan projo, yaitu patuh terhadap pemerintahan. Jadi ketika mereka kemudian dilarang untuk memeluk atau menyatakan diri sebagai penghayat kepercayaan, mereka akan menuruti aturan-aturan pemerintah, misalnya untuk kemudian memilih agama lain sebagai identitas mereka tanpa mengurangi identitas mereka sendiri sebagai seorang penghayat kepercayaan, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hubungan manusia dengan Tuhan. Bagi penghayat kepercayaan, hubungan manusia dengan Tuhan itu sangat erat dengan moto yang mereka yakini, yaitu sangkan paraning jumaji, bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan dan kita harus kembali kepada yang menciptakan kita, yaitu paraning jumaji, menuju kepada pencipta kita. Bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Pertama adalah kita dengan meyakini bahwa sebagai manusia itu kita memiliki apa yang dinamakan sukma sejati, yaitu percikan yang berasal dari sukma langgeng atau yang maha kuasa yang menciptakan kita. Karena adanya percikan-percikan itu kemudian, maka ketika kita sudah mencapai apa yang kita tuju, kita akan bisa melakukan manunggaling kawula Gusti. Ya, manunggaling kawula Gusti ini konsep yang mungkin banyak didengar oleh berbagai agama, termasuk emanasi Tuhan yang dalam agama Islam sendiri mungkin sangat dikenal ya. Tetapi manunggaling kawula Gusti yang dimaksud mereka itu bukan kita menyatu dengan Tuhan itu secara fisik, tetapi ketika kita sudah pulang kita adalah kepada mereka, kepada Tuhan maksud saya. Bukan entitas sebagai fisik, tetapi entitas sebagai spiritual atau entitas yang ada di dalam diri kita. Lantas kita menuju ke hubungan manusia dengan hubungan alam. Penghayat kepercayaan itu sangat meyakini bahwa manusia itu adalah jagat cilik atau dunia kecil yang diciptakan oleh Tuhan, dan kita sangat kompleks dan sangat komplit. Kemudian, nah, jagat cilik ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar atau jagat gede. Jagat gede itu termasuk kepada Tuhan sendiri. Maka apapun yang kita lakukan atau laku kita dalam keseharian harusnya bisa mencerminkan jagat gede atau Tuhan itu sendiri, termasuk welas asih, saling asa, saling asuh kepada sesama, apapun itu. Tidak hanya terbatas pada alam manusia, hewan, tetapi juga pada hal-hal yang tidak kasat mata, menghormati secara ya seperti itu. Kemudian kita menuju kepada menghayat kepercayaan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sejarah panjang di Indonesia sendiri menempatkan posisi penghayat kepercayaan itu sebagai kelompok yang menjadi objek diskriminatif secara struktural maupun secara sosial, terutama ketika adanya pengesahan UU nomor 1 PNKS tahun 1965 tentang penodaan agama. Undang-undang ini yang kemudian dipakai secara luas untuk mengakuisisi atau mengexcuse penghayat kepercayaan untuk tidak melaksanakan ajarannya. Apalagi dalam undang-undang tersebut secara jelas dikatakan bahwa tidak diperkenankan kepada siapapun untuk
melakukan ritual yang menyerupai ritual agama lain seperti itu, dan juga mendakwahkan ajaran terhadap umat-umat beragama. Nah, kemudian problematika ini kemudian terjadi selama berpuluh-puluh tahun, termasuk ketika adanya gerakan pemberantasan Partai Komunis Indonesia pada tahun itu, yang mungkin secara tidak sengaja juga menyasar kepada penganut kepercayaan, karena mereka diasosiasikan sebagai kelompok yang paling dekat dengan PKI pada waktu itu. Di salah satu sumber menyatakan bahwa hampir 1 juta orang menjadi korban pembunuhan massal pada tahun 1965, dan kemudian genosida yang terjadi besar-besaran tersebut juga dilanjutkan dengan diskriminasi secara struktural di dalam berbagai undang-undang yang ada di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Admindu Nomor 23 Tahun 2006 dan revisiannya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Di undang-undang tersebut dinyatakan bahwa para penganut agama yang agamanya belum terdaftar boleh untuk mengosongkan agama di kolom KTP. Hal ini yang kemudian menjadi suatu yang sangat problematis, karena dengan kita mengkosongkan kolom agama di KTP, kemudian mereka penganut kepercayaan ini tidak diperkenankan untuk mengakses hak mereka seperti pencatatan perkawinan, kemudian mendapatkan akta kelahiran, atau kemudian mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, akhirnya penghayat kepercayaan yang difasilitasi oleh beberapa kelompok mengajukan gugatan kepada MK, dan akhirnya dimenangkan dengan adanya keputusan nomor 97 PUU 14 2016 dan surat edaran Kemendagri nomor 471 14 106666 Dukcapil. Nah, kedua undang-undang ini sepertinya juga belum mencapai final, karena banyak sekali problematika yang masih dihadapi oleh penganut kepercayaan untuk mengakses hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan rekognisi bahwa mereka adalah penghayat kepercayaan. Ini sekedar sharing bahwa di sensus penduduk tahun 2020 penghayat kepercayaan sudah masuk dalam salah satu kolom agama yang disediakan oleh pemerintah untuk dipilih bersamaan dengan 6 agama lain, dan juga satu kolom yang bertuliskan lainnya, mungkin bisa diisi kepada orang-orang dengan agama yang tidak dicantumkan di kolom tersebut. Namun ini juga masih problematis. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai. Pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan masih menjadi problem yang besar, karena keberagaman penghayat kepercayaan yang sangat luas, kemudian juga sistematika yang mereka lakukan. Misalnya penganut kepercayaan yang ingin mengakses pendidikan agama sesuai kepercayaan mereka harus mengajukan surat kepada sekolah, yaitu kemudian harus direkomendasikan oleh MLAI sebagai organisasi yang memberikan naungan terhadap penghayat kepercayaan. Tetapi sekarang dipersulit dengan bahwa kedua orang tua mereka juga harus memiliki KTP bahwa mereka adalah penganut kepercayaan. Jadi jika salah satu peserta didik ingin mempelajari tentang kepercayaan, tetapi kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya bukan penganut kepercayaan, mereka tidak diperbolehkan untuk mengakses pendidikan tersebut, seperti itu. Kemudian hak untuk beribadah, karena meskipun telah disahkan oleh pemerintah dan juga menuju menjadi agama yang diakui yang ketujuh, tetapi stigma-stigma negatif dari masyarakat masih menjadi problematika besar bagi penghayat kepercayaan, seperti yang terjadi di salah satu paguyuban di Yogyakarta, bahwa mereka kemudian dipersekusi untuk menghentikan ritual yang mereka lakukan, dan itu baru terjadi pada tahun 2019.
dan stigma-stigma negatif yang terus ada bahwa mereka adalah mungkin dikatakan syirik atau musyrik atau murtad dan lain sebagainya. Kemudian hak representatif dalam kehidupan politik, penganut kepercayaan seharusnya menurut saya pribadi mereka juga harus berafiliasi kepada forum-forum seperti FKUP, terus kemudian masuk dalam naungan Kemenak, bukan hanya kepada Kementerian Sosial dan Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang saat ini. Kemudian nilai-nilai yang KBB dalam kepercayaan sendiri adalah ini salah satu poin paling unik di penganut penghayat kepercayaan, karena setelah adanya putusan MK dan juga surat Kementerian Dalam Negeri, kemudian mereka diberikan pilihan untuk mengubah KTP mereka menjadi penghayat kepercayaan atau tetap memilih agama. Nah, meskipun ada dua tiga poin besar, yaitu penghayat kepercayaan murni yang kemudian mengubah KTP mereka menjadi penghayat, tetapi juga ada sisi penghayat kepercayaan beragama atau penghayat kepercayaan yang tetap ingin menjalankan agamanya mereka, tetapi juga ingin diakui sebagai penghayat. Nah, penghayat kepercayaan sendiri kemudian menyerahkan hak tersebut sebagai hak personal yang boleh dipilih oleh anggota paguyuban masing-masing. Sehingga kalau kita list kemudian, banyak di antara anggota-anggota paguyuban, terutama di Jawa, yang tetap mempertahankan agama awal mereka, yaitu agama Islam atau agama Kristen atau Hindu. Tetapi mereka juga melakukan ritual-ritual yang diyakini oleh penghayat kepercayaan. Ritual-ritual tersebut menurut mereka itu tidak mendegradasi agama mereka, dan agama mereka pun tidak akan mendegradasi identitas mereka sebagai penghayat. Nah, kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diyakini oleh penganut kepercayaan ini kemudian menjadi salah satu titik unik bahwa mereka tidak mengharuskan adanya proses dakwah kepada orang-orang yang di luar mereka untuk masuk, tetapi lebih menekankan pada keyakinan personal mereka, apakah kamu akan menjadi penghayat ataupun jadi orang beragama. Tetapi kedua identitas tersebut tidak akan mempengaruhi salah satunya, tidak akan mempengaruhi keagamaanmu dan juga tidak akan mempengaruhi kepenghayatanmu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga sangat berharap kepada penghayat kepercayaan lain yang mungkin ada di luar Jawa untuk memberikan atau sharing tentang keyakinan mereka. Terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih banyak Mbak Afaf untuk presentasinya kepada kita. Banyak hal-hal baru yang saya pribadi dapat dari presentasi Mbak Afaf tentang teman-teman penghayat kepercayaan. Di sini juga ada banyak teman-teman penghayat kepercayaan yang ikut hadir. Nanti boleh ikut sharing di kolom komentar atau juga bertanya kepada narasumber. Selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan presentasi dari Bang Iman Pasupurba terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif hukum dan tata negara. Silakan Bang Iman.